Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera bagi kita. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Apriana Dadasyala dengan NIM 2103030082, kelas C semester 1, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, tahun 2021. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membahas materi yang saya review dari buku mingguan saya yang ke-8 yang berjudul Kemajuan Baru dalam Kejahatan dan Kerusakan Sosial Politik Hukuman Studi Perbandingan Bicara dan Budaya Politik dari mata kuliah pengantar ilmu politik. Di sini pertama saya akan masuk ke dalam pokok pembahasan materi politik hukuman. Namun sebelum saya masuk ke dalam pokok pembahasan, di sini saya akan menjelaskan apa itu politik hukuman dan apa itu penjara. Nah, politik hukum adalah kebijakan penyelenggara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dan hukum yang dibentuk tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu. Nah, penjara atau BUI atau lembaga permasyarakatan adalah fasilitas negara yang mana merupakan tempat seseorang untuk ditahan secara paksa dan lepas dari kebebasan apapun di bawah otoritas negara. Populasi tahanan penjara di kebanyakan negara meningkat dengan tajam pada awal tahun 1990-an. Nah, penjara ada di mana-mana, namun itu tidak di semua tempat. Perbedaan dalam bentuk praktik politik dan penjara ini tidak hanya bersifat regional. Sistem penjara dapat berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Pengaturan pemenjaraan saat ini di satu tempat mungkin memiliki sedikit kemiripan dengan bagaimana mereka diatur hanya dengan melakukan studi komparatif, historis, dan sosiologi tentang pemenjaraan pria dewasa dan budaya politik Irlandia dari Skotlandia tahun 1970 hingga 1990-an. Pertama, saya akan menjelaskan dan membahas mengenai penolong komparatif tantangan konseptual studi. Komparatif menambah kedalaman baru pada bagaimana kita memahami hukuman kontraks, mengingat refleksi komparatif menegur kecenderungan untuk menerima itu saja, mengungkapkan batas-batas moral yang melanggar keanehan, pandangan dan karakteristik hukuman dan politik pidana yang mungkin sebelumnya tidak diperhatikan. Di sini juga saya akan membahas mengenai Irlandia dan Skotlandia atau pengecualian hukum Anglopohone. Anglopohone yang sekarang digambarkan sebagai ekspedisi Hibernian. Hal ini sebagian karena ketika krisis rivalitas terjadi di Amerika Serikat dan Inggris dari Wales pada tahun 1970-an, Irlandia pertama kali mengadopsi istilah tersebut dalam Undang-Undang dalam Prions Act 1970. Diyakini bahwa Skotlandia sama-sama menghindari tren hukuman yang sebaliknya mendefinisikan transformasi pidana Anglopohone. Sebaliknya, sudah diterima negara secara luas bahwa Skotlandia sepenuhnya menganut nilai-nilai dan praktik kesejahteraan pidana sejak tahun 1960-an. Kondisi ini telah didukung oleh budaya nasional Skotlandia yang berbeda membandingkan budaya dan pidana. Nah, mendasari proyek ini adalah menggambarkan dan menganalisis hukuman internasional. Studi komparatif tentang hukuman cenderung dilanjutkan dengan kriteria budaya permasyarakatan yang buat. Studi perbandingan hukum sebagian besar telah terlepas dari sosiologi penjara dan menyarankan rekonsiliasi antara pendekatan ini daripada berpikir secara statistik dalam hal populasi penjara. Nah, kedua, di sini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai perbandingan budaya hukum. Nah, dalam memerlukan sarana untuk menentukan perbedaan empiris dibagi ke dalam dua bagian, yaitu pertama, dalam cara tidak menghukum, dan kedua, dalam kekuatan yang mendukung praktik-praktik pidana tersebut. Namun, melakukan penyelidikan komparatif seperti ini terhambat, mengingat bahwa sosiologi komparatif dari hukuman masih dianggap pada awal tahap pengembangan. Hamilton, pertandingan tektonik keadaan yang agak baru ini sebagian disebabkan oleh kerangka konseptual yang hanya dapat digunakan memikirkan, meneliti, dan membandingkan hukuman yang masih baru lahir. Nah, dalam hal ini, intelektual baru yang dikembangkan untuk melakukan studi komparatif yang membumi tentang budaya pemasyarakatan
yaitu pertama, rekonstruktualisasi penjara pada khususnya. Kedua, berpendapat bahwa analisis komparatif politik permusyawaratan membutuhkan pemahaman baru tentang budaya politik membandingkan penjara. Nah, pada pandangan tentang keseluruhan sistem penjara yang menampilkan serangkaian bentuk, rutinitas, dan fungsi yang beragama dan kadang kontradiktif, ini menghadirkan tantangan yang memusnahkan untuk penelitian komparatif. Perbandingan jarang langsung bagaimanapun dan memerlukan tingkat abstraksi untuk menyelamatkan dari sipral ke investasi rinci yang tak terlindungi dari perbedaan penjara lokal dan kecenderungan regional. Penologi komparatif bagaimanapun menyediakan beberapa alat konspektual yang dapat, yaitu pertama, terlibat dengan rutinitis, beraneka ragam sistem penjara dan karakter praktis, dan kedua, dapat melakukannya, sementara juga membuat hukuman penjara sebanding. Di sini saya akan membahas sosiologi pemenjaraan. Perbedaan utama di sini adalah bahwa studi perbandingan hukuman dihadapkan pada batas teoritis, mengenal bahwa bagaimana memahami pembicaraan dan bagaimana dengan demikian mempelajari pengaturan yang membentuk praktiknya dengan mengedepankan sesuatu yang amorf seperti hukuman pidana, mengabaikan pengembangan konsep-konsep yang diperlukan jika kita tidak ingin membandingkan sistem penjara. Nah, di sini rezim penjara memungkinkan untuk mengidentifikasi jenis tempat penjara dan menempatkan tempat-tempat tersebut lebih aman dalam konteks organisasi, di mana mereka tertanam dapat membedakan sistem invensi, konterpersuasi, dan rutinitas mereka. Melihat rutinitas yang tepat yang membentuk penjara juga menyediakan platform yang lebih baik untuk memeriksa secara komparatif untuk dalam keagamaan yang dalam maupun di antara sistem penjara. Di sini budaya politik atau hubungan penting antara gaya hukuman yang luas dan pola politik dan budaya nasional, manfaat keterbatasan ini dibahas sebelum mengenai pemulihan hubungan, menyatukan politik dan budaya untuk mengembangkan teori multidimensi budaya politik yang baru, menjelaskan perbedaan pidana, ekonomi politik atau paksaan budaya. Nah, di sini politik adalah pusat pemahaman kita tentang bagaimana orang dipenjarakan. Nah, di sini menetapkan dengan bahwa perbedaan komparatif dalam penggunaan pembicaraan sekarang terkait erat ekonomi politik khususnya. Dan negara-negara pendekatan pasar bebas cenderung untuk tidak berintervensi dalam pengeluaran kesejahteraan sosial, kerangka komparatif atau politik hukuman. Saran membutuhkan konspektual komparatif politik baru dari politik hukuman yang menjembatani jurang atau dua pendekatan ini. Keterangan antara politik dan budaya dalam eksekusi komparatif dapat diselesaikan dengan menyatukan prinsip analitis untuk mengembangkan kerangka kerja analitis multidimensi. Nah, menurut kesepakatan budaya, kepekaan memiliki pengaruh pembuatan kebijakan kemasyarakatan seperti yang dikatakan Gar, kesepakatan yang memiliki pengaruh determinatif pada kebijakan pidana, hukum dan lembaga pidana selalu diusahakan, didiskusikan, disahkan dan diperorganisasikan dalam kode budaya tertentu. Nah, di sini alasan politik hukuman tidak hanya ditentukan oleh makna dan nilai. Mereka juga bergantung pada pemahaman strategi tentang apa yang merupakan penggunaan tepat, yang penggunaan dari kekuasaan pemerintahan dan visi tentang apa yang merupakan masyarakat yang baik. Budaya politik logika praktik. Nah, membandingkan politik dan penjara. Pertama, rezim pembicaraan memungkinkan kita untuk fokus pada perbedaan cara orang dipenjarakan, menangkap keragaman di dalam maupun di antara sistem penjara nasional. Kedua, potensi budaya politik yang dikandung di sini mengatasi kesenjangan kerangka komparatif saat ini karena memberikan pemahaman pulastik tentang politik permasyarakatan, menghindari penggambaran budaya komparatif yang esensial dan bertahan lama. Nah, di sini ketiga saya akan menjelaskan dan membahas mengenai hukuman pastoral mengatasi rasa sakit dari penjara. Di sini Republik India dikatakan sebagai pengecualian dalam sejarah pindahan aglope, di mana di situ akan ada sebuah lebih pragmatis dan tidak memihak berlaku. Dalam hal ini kebijakan penjara Irlandia, sebuah negara tidak banyak diinformasikan malah cenderung hanyut. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang politik, sosial, dan budaya. Irlandia menjadi negara merdeka pada tahun 1922. Sejak awal sebagai sebuah bangsa, kehidupan budaya, politik, dan sosial Irlandia didominasi oleh gereja Katolik
sebuah blok kekuatan kolosial. Kepentingannya tercermin dalam undang-undang, kebijakan, dan mekanisme sosial kontrol Fanai dan 1999 dalam Mausolagin. Di Irlandia pada paruh pertama pada abad ke-20, gereja dan pemerintah sering saling mendukung, sebuah hubungan yang dicirikan sebagai konstitusi damai dalam pengembangan penjara, penjara substantif, tahanan kemiskinan, kesucian kawanan, kepekaan kemanusiaan, mengembangkan tahanan melalui penelitian penjara. Keempat, saya akan membahas dan menjelaskan mengenai hukuman pastoral kalah. Nah, di sini salah satu mantan pegawai sipil Saimus menjelaskan bahwa pada tahun 1980-an napi dan penjara berubah karena dunia luar berubah. Rezim pembicaraan yang berubah dari awal 1980 hingga awal 1990-an yang dipetahkan dalam hal ini yang menunjukkan bahwa kepanikan politik yang muncul tidak semata-mata dengan tentang angka mata dengan kejahatan, meningkatkan komitmen, persepsi pemerintah yang dominan tentang tahanan dan pandangan tentang pola ketahanan dan pandangan tentang kejahatan yang begitu dasar dalam memberikan ekspresi yang tepat untuk berbagai modal. Penahanan menunjukkan dinamika pergeseran langkah sosial dan budaya Irlandia, kemerosotan ekonomi dan meningkatnya kekerasan, politik panik dan rezim mundur, mengandangkan seding sebuah amnesti bergulir, otoritas di bawah ancaman kecanduan narkoba. Kelima, di sini saya akan menjelaskan dan membahas mengenai kekuatan untuk memenjarakan. Nah, dalam hal ini telah membuat sejumlah klaim berbeda yang menunjukkan bahwa rezim pemenjaraan Irlandia adalah hasil dari budaya politik penjara di Irlandia pada umumnya bersifat moderat dan mempertahankan sifat manusiawi terlepas dari kesulitan yang luar biasa pada tahun 1980-an. Pembebasan tetapi menjadi bentuk pemenjaraan yang disukai. Budaya permasyarakat ini bertahan dalam konteks sosial, ide-ide politik, dan garis pertahanan budaya kehidupan Irlandia. Irlandia modern yang terlambat, konflik politik dan budaya, menegaskan kembali hukuman pastoral, kejahatan sinyal, tahanan samborono dan tidak teratur, tempat-tempat berbahaya tahanan. Keenam, di sini saya akan menjelaskan mengenai masyarakat yang meremehkan disiplin dan pengecualian di penjara Skotlandia. Sudah menjadi hal biasa untuk memuji hukuman Skotlandia karena menghindari perkembangan hukuman yang berlebihan dan kejam yang menjadi ciri Inggris dan Wales dan Amerika Serikat dari tahun 1970. Nah, dalam hal meninjau kembali periode sejarah pidana, Skotlandia pembicaraan meningkatkan pada sejarah pidana yang jauh lebih konvensional daripada luar biasa. Nah, menjelaskan rute penjelasan ini membutuhkan eksplorasi makna pembicaraan yang mengelola sistem permasyarakat, yaitu penjara Skotlandia, penjara utama, penjara jangka panjang, melepaskan atau kemajuan pelatihan untuk kekuasaan, budaya politik, liberal, penjara posisi terminal. Budaya permasyarakat berbeda atau menyatu di seluruh negara. Juga harus memahami lintasan. Membudayakan mengingat komitmen keras terhadap teknik penjara hukuman yang tampilkan dalam menanggapi kerusuhan, membuat transformasi hukuman progresif relatif. Timbulnya atau penjara beradab adalah penjara yang tampak progresif tetapi tujuannya jauh lebih tidak radikal, yaitu transportasi hukuman progresif, layanan penjara Skotlandia, nasionalisme dan kekuatan dalam administrasi penjara Skotlandia, penjara Skotlandia yang direformasi dan tahanan yang bertanggung jawab dan membudayakan penjara. Sekian dan terima kasih.